Setelah perjalanan keilmuannya yang panjang, tak pelak, Imam Syafi'i merasa memerlukan banyak reformasi dalam kitab Ar-Risalah yang telah ditulis dahulu di kota Makkah. Hingga di fase akhir inilah, Imam Syafi'i menulis ulang kitab Ar-Risalah di Fustat, salah satu bagian dari kota Kairo di negeri Mesir saat itu. Maka lahirlah kitab Ar-Risalah versi baru yang dianggap para ulama setelahnya sebagai puncak pemikiran Imam Syafi'i. Di kemudian hari, karya yang ditulis ulang ini lebih masyhur dengan sebutan Ar-Risalah Al-Jadidah, atau dikenal juga dengan Ar-Risalah Al-Misriyah. Akan tetapi, meskipun telah mengalami masa menimba ilmu yang sangat panjang, Imam Syafi'i tetap berusaha untuk menyempurnakan kitab Ar-Risalah. Hal ini, sebagaimana catatan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang bersumber dari Rabi bin Sulaiman, murid dari Imam Syafi'i, bahwa beliau berkata, "Aku membaca kitab Ar-Risalah Al-Misriyah di hadapan Imam Syafi'i lebih dari 30 kali, dan setiap aku membaca di hadapannya, Imam Syafi'i selalu memberikan koreksi atas kitab Ar-Risalah Al-Misriyah." Kemudian pada akhirnya Imam Syafi'i berkata kepadaku, "Allah tidak menakdirkan sebuah kitab lebih sahih, terhindar dari kesalahan, kecuali dalam kitabnya, Al-Quran." Di kemudian hari, kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i dijabarkan lebih panjang, syarh oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Es-Sairafi, Imam Abu Walid Hasan bin Muhammad Al-Umawi, Imam Muhammad bin Ali yang lebih masyhur dengan julukan Al-Kafal As-Sishashi, Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah dari Imam Haramain Al-Juwaini, dan Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah As-Syaibani. Setelah lahirnya kitab Ar-Risalah Al-Jadidah, Imam Syafi'i merasa perlu untuk menyempurnakan lagi ilmu ushul fiqh yang beliau rintis dengan menerbitkan kitab Jima'ul Ulum. Kitab ini banyak menceritakan tentang golongan yang menolak dalil hadits ahad serta bantahannya dan sejenisnya. Disusul setelahnya, Imam Syafi'i menerbitkan kitab Ikhtilaful Hadits yang menjelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi hadits yang beredar. Kitab ini disusun sesuai dengan alur bab ilmu fikih, dan pada akhirnya Imam Syafi'i menutup karya-karyanya dalam ilmu ushul fiqh dengan menerbitkan kitab Ibhalul Istihsan. Kitab ini banyak mengkritik ulama yang terlalu berlebihan dalam memakai metode istihsan. Selain itu, Imam Syafi'i juga menulis kitab Sifatun Nahyi Nabi yang menjelaskan makna larangan, nahyu, dalam hadits Nabi. Walhasil, Imam Syafi'i meletakkan fondasi yang sangat kokoh sebagai awal dimulainya diskusi panjang tiada akhir di bidang ilmu ushul fiqh. Di antara landasan pemikiran yang telah dibangun oleh Imam Syafi'i adalah 1. Menjelaskan dalil-dalil yang diambil dalam menentukan hukum, yaitu Al-Quran, hadits, ijma, qiyas, serta mempertajam urutannya. 2. Memperkokoh hujah hadits secara umum dan mengukuhkan hujah hadits ahad secara khusus, serta menerangkan tentang tidak adanya pertentangan secara nyata baik antara Al-Quran dan hadits, maupun antara satu hadits dengan hadits lainnya sebagai sumber dalil. 3. Menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman. Ijma. 4. Memberikan batasan dan kadar yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum serta memberikan syarat yang terperinci dalam menggunakan qiyas. 5. Memberikan perlawanan cukup serius dalam mematahkan hujah Mu'tazilah yang terlalu ekstrim dalam mentakwil sifat Allah. 6. Memberikan peringatan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab serta di dalam Al-Quran ada beberapa cara baca yang memang ada di dalam pelafalan bahasa Arab. 7. Menerangkan tentang amar perintah dan nahi, larangan. 8. Menjelaskan nas dan mansukh, pembatalan hukum. Setelah periode Imam Syafi'i, berbondong-bondonglah para ulama generasi selanjutnya untuk menelisik lebih jauh di dalam masalah Al-Quran dan hadits. Di antara para ulama tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal dengan karya kitab Risalatul Imam Ahmad fi Ta'atir Rasul, disusul dengan Imam Al-Bukhari dengan karya kitab Akhbarul Ahad dan karya kitab Al-Itisham bil Kitab wa Sunnah, disusul dengan Imam Ibnu Qutaibah dengan karya kitab Ta'wil Muskil Al-Quran dan karya kitab Takwilu Mukhtalafil Hadits. Imam Syafi'i wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah di kota Kairo.